Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat GKAI Bener yang Tuhan Yesus kasihi, dan juga pasti yang saya kasihi karena Tuhan Yesus. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk membaca Alkitab, kemudian kita renungkan firman Tuhan. Kita akan dikuatkan secara rohani oleh firman Tuhan pada ibadah hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami memuji Tuhan, kami mempermuliakan Engkau sebagai Allah kami yang hidup, yang senantiasa menuntun hidup kami. Hari-hari kami lewati bersama dengan Tuhan, baik itu dalam aktivitas kami di keluarga, di rumah, di tempat bekerja, ataupun di mana saja kami berada. Terima kasih, kami tiba di hari Minggu, harinya Tuhan. Kami mau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, agar hamba bisa berbicara, bersaksi tentang kehendak Tuhan untuk kami dengar, untuk kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Berkati semua Bapak Ibu Saudara Jemaat GKAI Bener, atau siapapun yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami, jiwa kami, pikiran kami, seluruh hidup kami, sehingga kami bisa mendengar dengan jelas. Terpuji Engkau Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan membaca Alkitab. Kita akan melihat dari Injil Matius 8, ayat 31 sampai 38. Injil Matius 8 ayat 31 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan Alkitab telah kita baca. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita yang mau setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita lakukan. Bapak Ibu Saudara Jemaat GKAI Bener, sampai hari ini, di hari Minggu kita beribadah bersama keluarga, sudahkah kita merenungkan bahwa apa sebenarnya motivasi kita terus setia sampai saat ini mengikuti Tuhan Yesus? Apa motivasi di balik semua kesetiaan kita? Kita beribadah keluarga, kita mengakui kita ini orang Kristen kepada siapa saja. Apa motivasi kita?
Mungkinkah di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat GKAI Bener, ada yang berpikir bahwa kalau kita setia mengikuti Yesus sampai saat ini dan seterusnya, kita pasti akan mendapatkan, kita pasti akan merasakan hidup yang terus bertambah secara jasmani selama kita hidup di muka bumi ini. Bertambah dalam arti kita akan terus lebih senang, bertambah senang besok hari, atau bertambah kebahagiaan kita, kesejahteraan kita. Ya, itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi kita harus memperhatikan firman Tuhan. Saya memberi judul bahwa menyangkal diri untuk mengikuti Yesus. Menyangkal diri berarti ada sesuatu yang kita terhalang untuk kita dapatkan, untuk kita peroleh sesuai dengan keinginan-keinginan duniawi kita. Karena kita harus mengikuti kehendaknya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah diawali dari cerita ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Di pasal yang sama, Markus pasal 8 ayat 27-28, Tuhan Yesus di tengah jalan ayat 27, ia bertanya kepada murid-muridnya katanya, kata orang siapakah aku ini? Ayat 28, mereka berarti beberapa orang yang lain menjawab, oh Yesus ini Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kemudian murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menjawab ketika Tuhan bertanya, kata orang siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan tepat, engkau adalah Mesias. Tepat jawaban Petrus. Mesias berarti adalah seorang yang memang datang bagi umat Israel untuk membebaskan mereka, memerdekakan mereka dari penjajahan. Betul jawaban Petrus. Berarti ada harapan ketika Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah aku ini? Petrus berpikir, aku sudah memilih pemimpin yang tepat, guru yang tepat, dia adalah Mesias, yang pasti akan membuat kehidupan kami akan lebih baik. Mereka akan terlepas dari penjajahan bangsa Romawi, mungkin akan terpenuhi semua keperluan kebutuhan mereka selama mengikut Tuhan Yesus, ya itu betul. Nah, dari latar belakang ini kita akan memperhatikan ayat yang telah kita baca tadi. Kemudian Tuhan Yesus mulai mengajarkan pada mereka bagaimana anak manusia, yaitu Yesus sendiri, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat, kemudian dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Jadi mengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang harus siap menerima kenyataan bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan. Bukan hanya Yesus, tapi orang-orang yang mengikuti Dia juga. Nah, Bapak Ibu, jemaat GKAI Bener, menjadi pengikut Yesus, kita berharap kita menjadi orang-orang yang semakin baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tapi siapkah kita kalau kita mengikut Yesus, kita pun akan menanggung penderitaan sebagai pengikut Kristus? Firman Tuhan akan menegaskan hal ini kepada kita, supaya kita sadar. Dalam iman percaya kepada Kristus, kita harus mempersiapkan hati kita. Kita menjadi orang-orang yang tangguh untuk menerima penderitaan, menerima penolakan dari siapapun, karena kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini sangat jelas mau mengajar kita orang Kristen untuk semakin kuat, menjadi orang-orang yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah terseret
Karena pikiran-pikiran bahwa kita ini harus hidup senang selama menjadi pengikut Kristus. Petrus ketika dia menjawab bahwa engkau adalah Mesias, dia tidak berpikir mungkin hal-hal yang buruk. Yang ada di pikirannya, di kehendaknya adalah hal-hal yang baik selama saya memilih menjadi murid Kristus. Terlihat ketika Tuhan Yesus mulai mau mengajar mereka tentang dia harus akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak, ya, ayat 32, Bapak Ibu perhatikan, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tanpa basa-basi, tanpa berperumpamaan lagi. Tapi dengan terus terang Tuhan Yesus mengatakan tentang hal penderitaan yang akan dia alami. Apa yang terjadi selanjutnya? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lagi berangan-angan mendapatkan sesuatu yang baik, kita akan menikmati hal-hal yang indah, lalu ada orang yang sengaja atau tidak mungkin membantah angan-angan kita, bagaimana perasaan kita? Contoh anak muda, wah saya besok bercita-cita menjadi seperti ini, saya mau dapat pasangan hidup yang begini. Ada target-target khusus yang sudah diangan-angan, dirancang, diprediksi. Lalu temannya menyangkali, ya tidak mungkin kamu tidak bisa seperti itu, tidak akan mengalami itu, tidak akan dapat pasangan seperti itu. Kira-kira marah atau tidak? Ya pasti marah. Oh, aku bisa, aku optimis. Ya, pasti akan marah. Nah ini gambaran saja ya Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Nah Tuhan Yesus, kita kembali kepada teks. Petrus menegur Tuhan Yesus. Dia berpikir ketika menegur Tuhan Yesus, dia melakukan hal yang tepat menurut pikirannya. Dia berpikir bahwa wah, guruku ini salah bicara, salah menjelaskan. Tidak mungkin Mesias akan menanggung banyak sengsara, dia pembebas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus berpikir hal yang salah atau Petrus berpikir tidak seperti yang Tuhan Yesus pikirkan. Kadang-kala kita demikian, Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKAI benar. Kita sudah punya angan-angan, punya rencana, punya target-target yang kita bayangkan akan kita lakukan dari waktu ke waktu. Padahal belum tentu Allah merancangkan seperti yang sudah kita rencanakan. Allah berkehendak seperti kehendak kita. Kadang-kala Tuhan membuat kita melalui pergumulan ujian hidup yang cukup panjang, baru kita mencapai tujuan yang Allah kehendaki. Nah Petrus demikian. Karena itu dia berani menegur Tuhan Yesus ketika bersama-sama berjalan dengan murid-murid yang lain. Ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus menjawab benar, Yesus Mesias. Tapi kelanjutan menjawab meyakini saudara Mesias itu tidak sesuai dengan pikiran Allah. Jelas Tuhan katakan enyahlah iblis. Karena iblis yang menginginkan Tuhan Yesus tidak mau menderita. Iblis sangat senang kalau Tuhan Yesus tidak terpaku di kayu salib, kemudian menanggung dosa-dosa manusia. Keras sekali teguran Tuhan Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan berpikir apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, mari kita renungkan bagian ayat firman Tuhan yang kita baca. Kita harus berhati-hati saat ini. Sekalipun kita punya pikiran-pikiran yang bagi kita itu baik, belum kita doakan, belum kita serahkan kepada Tuhan tentang hari-hari hidup kita, masa depan kita dan keluarga,
kita harus bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Apa maunya Tuhan untuk semua yang kita alami saat ini? Wabah corona masih juga sampai saat ini, sampai hari ini. Apakah Bapak Ibu terus bertanya kepada Tuhan? Pikiran kita, pandangan kita taruh di bawah kuasa Tuhan. Tanyakan Tuhan, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Mungkin Tuhan mau merubah pola pikir kita. Tuhan mau merubah keinginan-keinginan duniawi kita. Supaya kita semakin terarah kepada kehendak Tuhan, kekuasaan Tuhan saat ini. Saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara jemaat GKAI benar. Kenapa ada masa di mana kita seperti terhenti bertemu, beribadah bersama? Pasti Tuhan mau melihat, memperhatikan masing-masing kita dan keluarga, apakah kesetiaan kita kepada Tuhan terus ada sekalipun tidak berkumpul dengan orang banyak di gereja. Mungkin saja Bapak Ibu jemaat GKAI benar yang tidak setia. Maaf kalau saya menegur. Tidak pernah beribadah keluarga bersama sepanjang 4 bulan ini. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Ya, pasti tidak. Jadi Tuhan mau memurnikan kita. Ibadah kita yang sesungguhnya adalah pribadi kita. Memang penting kita bertemu dengan banyak orang. Tuhan mau menguji seperti seleksi ya. Oh, ini anak Tuhan yang tetap mempertahankan iman bersama dengan keluarganya. Mau berdoa bersama, mau memuji Tuhan bersama. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu. Mari bangun kebersamaan kita. Sekalipun di kelompok-kelompok kecil di rumah. Mungkin tidak sekeluarga ya, tidak ada pertalian darah. Tapi kita bangun kebersamaan di kelompok-kelompok kecil. Gereja Tuhan mula-mula mereka beribadah bersama di rumah-rumah. Sebelum ada sinagog-sinagog, mereka berkumpul bersama. Petrus, Paulus, rasul-rasul yang lain, mereka datang di rumah-rumah, ya, untuk beribadah memuji Tuhan bersama. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Hal inilah yang Tuhan mau. Sekalipun ada penderitaan, kita harus berpikir sama seperti yang Allah pikirkan. Tuhan Yesus katakan selanjutnya ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini dia. Mengikut Tuhan Yesus memang mendapatkan keselamatan. Upah besar menanti kelak di dunia maupun di surga memang. Kita imani itu. Tetapi maukah kita mengikuti perkataan Tuhan Yesus? Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Terlihat memang berat. Waduh, saya harus memikul salib Yesus. Saya harus menyangkal diri. Berapa lama itu Tuhan akan aku alami, jalani sepanjang menjadi pengikut Tuhan Yesus? Apakah setahun, 2 tahun, atau sampai akhir hidupku? Ya terserah Tuhan. Sekalipun terlihat di kasat mata kita itu menderita sebagai orang Kristen bagi pandangan orang lain, tapi kita sejahtera karena menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan pasti akan merawat kita, menjagai kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan. Menyangkal diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut Yesus itu harus menyangkal diri. Mengikut dia berarti mengorbankan pikiran-pikiran duniawi kita. Ada yang kita tanggalkan, itu menyangkal diri. Mengikut Yesus dengan menyangkal diri, sama juga dengan artinya kita meninggalkan keinginan-keinginan kita
Yang kita utamakan adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan kita laksanakan. Itu lebih bahagia Bapak Ibu. Saat ini saya melihat banyak sekali orang seperti masih bertanya-tanya, apa maksud Tuhan ya saat ini ya? Mereka belum menemukan apa maksud Tuhan di balik mungkin kesulitan hidup selama 4-5 bulan ini. Kalau orang Kristen harusnya sudah tahu apa kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita terarah pandangannya pada pikiran-pikiran Tuhan. Menurut kehendak Tuhan setiap hari. Kalau masih bingung, berdoa lagi, tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya imani, besok pagi kita akan menemukan hal yang baru, tercelikan mata kita untuk melihat, oh inilah yang Tuhan inginkan untuk saya alami saat ini. Sudah ada ungkapan baru Bapak Ibu, new normal. Kalau nanti sudah berjalan seperti biasa, itu ada tatanan kehidupan yang baru yang akan kita alami. Baik itu relasi kita dengan orang lain, di pelayanan, di masyarakat, ada hal-hal yang baru, aturan-aturan yang baru yang harus kita ikuti. Begitupun dalam pelayanan. Tuhan mau ada tatanan yang baru, ada pikiran-pikiran Kristus yang baru yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Selanjutnya, ayat 35, Tuhan Yesus berkata, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangannya, nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Bapak Ibu, mungkin kita tidak sampai kehilangan nyawa karena Kristus dan karena Injil. Kita mungkin hanya kehilangan harta tidak seberapa. Kehilangan waktu, harusnya saya tuh bersenang-senang hari ini, rekreasi hari ini. Tapi saya harus beribadah bersama keluarga. Nah, hanya hal-hal kecil yang sepertinya terhilang dari bagian kehidupan kita. Karena kita harus beribadah bersama, berdoa bersama. Apalagi kalau kita sudah melayani orang-orang yang harus kita layani. Banyak kesenangan duniawi, pikiran duniawi yang memang harus kita tinggalkan karena mengikuti Tuhan Yesus. Saat ini, saat yang tepat. Berkali-kali saya katakan bahwa gunakan kesempatan saat ini untuk menunjukkan kita adalah pengikut Kristus yang setia. Gunakan Bapak Ibu. Sekalipun tepatnya, waktunya yang pasti kapan kita bisa bertemu kembali, itu pun kalau di aturan dari pemerintah yang sudah kita baca mungkin di beberapa edaran, kalau mungkin kita bertemu kembali dalam ibadah minggu di gereja, yang bisa hadir Bapak Ibu itu yang muda-muda dan yang sehat-sehat. Ya, padahal jemaat GKAI benar banyak yang sudah lanjut usia. Bagaimana ya? Ya kita harus ikuti, jangan memaksakan diri. Mungkin kita akan semakin erat hubungan kita dalam keluarga ketika beribadah bersama di rumah. Bapak Ibu Saudara jemaat GKAI benar. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kita harus siap ketika menjadi pengikut Kristus, sekalipun mungkin kita sampai kehilangan nyawa, tapi tidak mungkin ya. Kita kehilangan nyawa kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Rumah kita di surga sudah siap. Nah, mengikut Tuhan adalah kita harus mempersiapkan diri untuk menyangkal diri, kita mengikuti apa yang Tuhan pikirkan untuk kita alami. Ya. Mari lalui semua perjalanan hidup kita itu demikian. Kalau kita mengikuti semua pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan, kita akan bahagia dan sukacita setiap saat. Kita bahagia di pagi hari ketika bangun, Bapak Ibu, sebelum beraktivitas, kita berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan itu menjadi pikiran saya sepanjang hari ini. Tuhan akan menuntun kita karena
Kita meminta itu dalam doa kita setiap pagi. Monggo Bapak Ibu, saat-saat ini kita akan terus dekat dengan Tuhan. Kita harus melihat bahwa keberhasilan kita menjadi orang Kristen tidak dilihat dari barang-barang berharga, harta duniawi yang kita punyai. Tapi keterbukaan kita, kesiapan kita untuk menyangkal diri. Semaksimal mungkin berusaha mengikut kehendak Tuhan, itulah kesuksesan hidup kita. Monggo Bapak Ibu, teruslah setia mengikut Tuhan, terus setia sekalipun memang banyak hal yang harus kita sangkal dari keinginan-keinginan duniawi kita. Ya, kita belum bisa beribadah bersama, itu bagian mungkin dari menyangkal diri kita. Kita pasrah kepada Tuhan. Terus mempermuliakan Tuhan di rumah kita, di mana saja Tuhan beri kesempatan kita berada sampai saat ini. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu, Tuhan pasti memberkati semua kehendak kita yang seturut pikiran-pikiran Tuhan saja. Selanjutnya bagian ayat 38, mari kita perhatikan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Jangan kita malu ketika kita harus hidup menyangkal diri kita. Ketika kita harus hidup mengikuti pikiran Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan ini, Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan hari ini, Tuhan ajarkan bagi kami. Kami harus menyangkal diri di saat kami mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan mengajar kami. Seperti Petrus yang berpikir bahwa Engkau adalah Mesias, guru mereka adalah Mesias, dan tidak mungkin mengalami penderitaan. Kami tidak seperti itu. Kami mau mengiring Tuhan dan melakukan semua pikiran-pikiran Tuhan. Sekalipun mungkin ada kesulitan yang harus kami hadapi. Tolong kami Bapa. Kami mau rencana Tuhan yang terjadi atas kami. Kami mau selalu bertanya kepada Tuhan bagaimana perjalanan hidup kami saat ini dan kemudian. Kami berdoa untuk semua jemaat GKAI benar. Tuhan berkati, kami mohon kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari. Kami berdoa agar semua jemaat, baik yang muda ataupun yang sudah lanjut usia, semuanya tetap sehat dan kuat. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang mulai aktif dalam kegiatan belajar mengajar ataupun dalam rencana mereka ke depan, mereka melanjutkan studi. Yang SD ke SMP, siswa SMP akan ke SMA, yang SMA akan kuliah. Tuhan berkati mereka agar mereka bisa mendapatkan sekolah yang sesuai keinginan mereka dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua anak muda di GKAI benar, agar mereka selalu sehat, kuat. Mereka selalu siap untuk melayani Tuhan selama masa muda mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini rasa syukur kami. Setelah kami menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Semua kegiatan kami, perjalanan kami, kesehatan kami, kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan akan cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.